Ya, karena tujuannya hadis dan fikih. Muamalah itu satu keempat. Kelebihan satu, kadang-kadang kita mengalami di masa itu Islam yang menggerakkan aksi sosial. Jangan sampai warga Muhammadiyah Aisyah aktif ngaji di mana-mana, tapi tidak ada aksinya sama sekali. Terus ngajinya dia, itu yang ditanyakan dia dahlan. Ketika membahas Al-Ma'un itu, ya tidak boleh hanya sekedar ngaji tanpa diamalkan. Makin banyak pertanggungjawaban pertanyaan Allah kepada kita. Kalau ngaji, kamu ngaji itu sudah pernah dipraktekkan belum? Al-Ma'un itu, ya dahlan. Nah, ngajinya Muhammadiyah harus begitu. Alhamdulillah ada NMEK ya. Iya. Untuk besok itu. Iya. Dahsyat betul. Luruskan niatnya billahi ta'ala. Ya, dapat NMEK alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi namanya ngaji yang produktif. Ya. Nah, saya kembali kepada masalah ini. Jadi banyak masalah yang kita bahas. Kalau ini buku kuliah fikih ibadah, ini menjawab semuanya. APT 3 untuk haji sudah saya masukkan begini. Anda baca ini mau tahu tentang zakat, Anda bisa menghitung sendiri. Masalah sholat saya juga bahas, ya. Bahkan kalau untuk safar ini lebih banyak. Ini sudah masuk juga di target, ya, di HPT dari HPT 3. Jadi yang terbaru, alhamdulillah. Ya, karena saya tidak mungkin setiap minggu kesini kan. Bisanya cuma begitu. Tapi insya Allah bermanfaat. Satu yang saya mau tanyakan pada Anda. Kalau misalnya karena ada pertanyaan kemarin tuh gimana di televisi tuh, masih ingat kan? Tolong ajarkan saya bagaimana supaya saya mau sholat. Sekitar 3 minggu yang lalu semua ajaran Islam sudah saya lakukan kecuali sholat. Tolong nasihati saya, ya, supaya saya mau sholat. Banyak kan yang seperti ini? Banyak yang begini. Orang Islam puasa ya puasa Ramadan, ya, ya, haji juga pergi, tapi sholat mungkin karena di sana sudah ada sholat di Nabawi 1000 rakaat sama dengan apalagi di Masjidil Haram, ya, sudah dirobol-robol begitu setiap tahun selesai sholat itu. Jadi setelah itu dia istirahat sholat. Ada kayak begitu? Nah, Bapak Ibu, kemudian Ustaz Dasar menjawab dengan sangat bagus. Perintah sholat satu-satunya yang didatangkan dari Allah kepada nabinya. Nabinya dipanggil dalam perjalanan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu. Itu Palestina. Iya kan? Makanya Masjidil Aqsa itu juga tetap harus kita pertahankan. Dan segala bentuk penjajahan di muka bumi menurut undang-undang dasar kita harus dihapuskan. Ini dari iman sebenarnya. Jadi orang tidak boleh hidup egois. Apalagi ada hadis malam yahtamma bi amril muslimin walaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, maka bukanlah termasuk bagian dari orang muslim itu. Gawat ya. Nah, tapi ini maaf ya, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif jiddan. Saya pernah lihat hadis. Tapi apakah kemudian kita tidak boleh peduli? Banyak hadis yang lain. Al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi oleh orang lain. Ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti saudaranya, tetangganya. Al-muslim, orang muslim itu adalah man salimal muslimuna, orang yang menyelamatkan, orang yang mendambakan keselamatan dengan lisan dan tangannya, bukan itu pengganggu. Ya, siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia berada dalam pertolongan Allah.
tanggal pinter Pak? 6. Besok ya? Iya. Minggu depan, Ahad depan. Ya, ada kepedulian ini. Ya, yang belum ini. Karena kalau tidak ada kepedulian, maka dipertanyakan bahwa kita masih saudara. Yang saudara Islam itu tidak dibatasi oleh ini. Nah, baik, saya kembali ke masalah sholat tadi. Kalau ada di antara tetangga kita yang minta dinasihati, pansoklah saudara kita, nasihati. Kalau di medsos kan lebih kejam itu. Ada pertanyaan seperti itu apa macam-macam jawabannya kan? Ya, saya semuanya sudah saya laksanakan kecuali masalah sholat. Nasihati saya supaya saya sholat. Ada yang menjawab, kalau bapak-bapak jawabnya Pak Ibu, sakarmu harus sholat itu hak asasi, tapi tunggu saja pasti neraka. Iya, ada yang mengatakan sombong banget, ya di medsos itu sombong banget, tidak sholat kok bangga. Tapi sekali lagi pendekatan Ustaz tidak begitu, dengan sabar. Ya, ada yang minta nasihat, kasih. Alhamdulillah, budayawan itu minta nasihat. Ya, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak sholat tapi tidak minta nasihat. Tapi berdasarkan pembacaan kita terhadap Quran dan hadis Nabi, kalau ada yang tidak sholat, pasti hidupnya kacau. Karena awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah, sholat itu yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholatnya, bukan yang lain. Fa in saluhat, jika sholatnya bagus, saluha sa'iru amali, maka baguslah seluruh amalannya. Nah, tapi yang bertanya ini kan kritis. Banyak orang sholat tapi koruptor. Apalagi jelang 2024 ini. Ya. Banyak orang sholat tapi koruptor. Banyak orang sholat tapi maling, berzina. Ya. Beberapa minggu yang lalu ada juga anak perempuan dengan cowok itu tanya, katanya babi haram, tapi kok lu semua kok korupsi, berzina. Lah ini orang yang paham, ya. Tapi apakah itu kemudian batal ayat yang mengatakan wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar? Atau hadis yang tadi, apabila sholatnya bagus maka sholatnya baguslah seluruh kehidupannya. Apabila sholatnya rusak maka rusaklah seluruh kehidupannya. Itu kan ada yang begitu hadisnya. Tobroni. Ya. Bapak Ibu, kalau ada yang seperti itu, maka saya pastikan dia termasuk ahli neraka, insya Allah, sampai dia bertobat. Ya, kan kita punya banyak alasan kan. Pertama ayatnya wajib, ya, sampai dikatakan as-sholatu imaduddin, ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, sebenarnya redaksinya yang ini wa umuduhu as-sholat, tiangnya agama itu adalah sholat. Ya, nah itu wa aqimis sholat, ada wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya sholat berjamaah. Jadi terlalu banyak. Dan saya punya satu alasan. Ya, kalau orang Islam tidak sholat, itu menjadi salah satu alasan saya tidak mau menyolatkan orang ini. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan rincinya. Nah, penjelasan rincinya ada di sini Bapak Ibu.
Penjelasan rincinya dari sini. Ya. Kalau mengatakan orang Islam walaupun dia berdosa besar, kira-kira Bapak Ibu tetap menyolatkan atau tidak? Kenapa? Yang penting kan alasannya. Ya. Karena sholat. Karena dia Sholat. baik. Ada orang Islam. Sekarang pertanyaannya berinci. Ada orang Islam yang tidak pernah sholat dalam hidupnya. Disolatkan apa buatan? Suruh aja. Yang mengatakan disolatkan siapa? Angkat tangan. Tetap disolatkan. Angkat tangan. Sudah kelihatan. Ada orang Islam yang tidak pernah sholat. Disolatkan atau tidak? Yang mengatakan disolatkan angkat tangan. Yang mengatakan tidak disolatkan angkat tangan. Kenapa? Karena tidak sholat. Betul juga. Jangan-jangan pas ditakbirin begitu, orang yang tidak sholat kan tidak pernah berdoa itu Rabbi ghfirli warhamni ketika duduk di antara dua sujud. Masih ingat doanya? Apa doanya? Rabbi ghfirli warhamni. Coba 3, 2, 1. Oke, sampai situ ya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Atau Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ya. Jadi itu doanya, silakan yang mana yang mau dipilih. Orang yang tidak pernah sholat itu pasti tidak pernah mengucapkan doa ini. Ya Allah, ampuni saya, sayangi saya. Nah, ketika dia meninggal, mati, kira-kira cocok nggak? Ya Allah, Allahumma ghfirlah, ampuni dia, warhamhu, sayangi dia. Apa cocok? Penceroda.